Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan melanjutkan zat dan wujudnya. Nah, di sini di layar monitor Anda sudah dapat melihat massa jenis. Nah, ini dibaca rho, bukan huruf P, ya. Nah, massa jenis itu nanti definisinya adalah massa per satuan volume. Oke. Nah, jadi secara matematis nanti rho sama dengan massa dibagi volume. Ini ya. Dimana saya buatkan keterangannya di sini. Kalau rho itu nanti massa jenis. Jadi ini nanti satuannya dalam SI adalah kilogram per meter kubik. Kemudian ada M, ini massa dalam satuan SI-nya kilogram. Kemudian ada P, ini volume. Satuannya nanti adalah meter kubik. Seperti ini dia. Nah, jadi seperti yang sebelumnya kan zat itu ada 3. Nah, bagaimana kalau misalnya ya, ini misal kita mau mengetahui massa jenisnya. Karena massa jenis itu merupakan bagian sifat. Ingat ya, bagian sifat dari suatu benda. Apakah dia zat padat, cair, maupun gas. Semua pasti punya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu bagaimana caranya ya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui massa jenis suatu benda sesuai dengan wujudnya. Nah, kita mulai dulu dari yang namanya zat padat. Oke, kita mulai dulu dari zat padat. Nah, untuk zat padat, ini kita lihat bendanya itu teratur apa tidak. Nanti kalau dia tidak teratur dan yang teratur bagaimana caranya? Kita mulai dulu yang teratur. Oke, nah kalau yang teratur itu bisa berbentuk kotak. Oke, bisa berbentuk bola. Oke, bahkan bisa nanti berbentuk yang namanya prisma. Ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi itu kalau bentuk yang teratur. Kalau yang tidak teratur bagaimana? Nah, tidak teratur. Misalnya kita ambil contohnya batu kerikil. Saya rasa satu saja udah bisa kalian bayangkan seperti apa maksudnya bentuk yang tidak teratur itu kan. Nah, jadi cara perlakuannya untuk menentukan massa jenisnya, langkah pertamanya harus ditimbang dulu massanya. Jadi misalnya ya, ini saya gambarkan saya gambarkan ada timbangan. Jadi misalnya ini ada sebuah benda. Oke, ditimbang dia di sini.
Nah, bentuknya silinder. Oke, nanti ditimbang. Misalnya timbangannya kita ambil timbangan lengan. Oke, seperti ini. Jadi kita menimbang masanya dalam satuan kilogram, lalu kita hitung volumenya. Ya, kita hitung volumenya. Tentunya dengan menggunakan rumus. Ya, dengan menggunakan rumus. Pada layar monitor Anda saya tampilkan itu bentuknya silinder. Berarti nanti dia V sama dengan luas alasnya kali tinggi. Ya, ini kebetulan dia saya ambil silinder. Kalau nanti dia berbentuk kotak, berarti nanti panjang kali lebar kali tinggi. Ada. Nah, dari situ kita sudah bisa hitung berapa nanti massa jenisnya. Nah, kalau bendanya itu tidak teratur, ya, tidak teratur, misalnya seperti ini. Saya ambil ada batu kerikil, ini dia. Oke, batu kerikil. Nah, batu kerikil ini sama ya, kita timbang terlebih dahulu. Ya, ditimbang. Berapa masanya, nanti kita buat dalam satuan kilo. Lalu untuk menentukan volumenya, nah ini yang jadi masalah. Kalau dia kerikil kan batunya kecil, berarti bisalah kita gunakan yang namanya gelas ukur. Oke, gelas ukurnya ya terserah ya, ada dua pilihan. Ada nanti gelas ukur biasa seperti ini. Jadi nanti kita masukkan air. Ya, kita buat di sini air. Jadi sebelum batu kerikilnya dimasukkan ke dalam, maka kita catatkan volumenya P1. Nah, setelah nanti ini kita masukkan ke dalam, ya, maka nanti kan akan terjadi pertambahan volume menjadi P2. Ya, kalau tadi misalnya batunya sudah di dalam sini batu kerikilnya, berarti akan mengalami pertambahan volume. Oke. Nah, jadi dari sini bisa kita hitung volume batunya itu tinggal kurangkan P2 kurang P1. Dah. Nah, atau misalnya ya, misalnya kita menggunakan yang namanya gelas ukur berpancur ya, gelas ukur berpancur. Dia bentuknya seperti ini. Jadi misalnya ya, di bawah di sampingnya ada juga gelas ukur untuk menentukan volume air yang tumpah itu langsung menjadi volume batu. Jadi nanti volume air yang tumpah menjadi volume batu. Nah, setelah itu dapat kita hitung berapa massa jenis batu kerikilnya. Seperti itu dia.
Oke, nah itu kalau bentuknya zat padat. Terus bagaimana kalau misalnya bentuknya itu berbentuk cairan? Ya, berbentuk cairan. Nah, kalau dia berbentuk cairan, ya, berbentuk cairan, kita dapat dibantu dengan menggunakan yang namanya hidrometer. Hidrometer ini. Jadi hidrometer ini adalah alat ukur massa jenis cairan seperti ini. Jadi kalau misalnya hidrometer itu ya kita gambarkan bentuknya, nanti dia kurang lebih nah kurang lebih seperti ini dia ya. Jadi nanti di sini ada penunjukan skala dan ini sebagai pemberat. Dan cara kerjanya pun ini cukup sederhana, tinggal dicelupkan saja ke dalam cairannya ya. Jadi itu cara yang digunakan untuk zat cair. Oke. Nah, sedangkan untuk gas ya, itu untuk gas itu menggunakan teknik yang lain lagi ya. Jadi saya rasa untuk kita di tingkatan SMP, saya rasa itu cukup sampai di sini saja. Semoga pertemuan kita dalam kesempatan ini cukup bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Memang remeh buat orang lain, tetapi ini bermanfaat buat kita semua. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.